Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang mau bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom ini untuk menutup tahun pelajaran 2020-2021 dengan ibadah bersama-sama. Dan yang pertama, kami menghimbau untuk anak-anak, siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur, serta orang tua siswa untuk membuka kamera terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadahnya. Kami mengharap agar mikrofon untuk di-mute. Sekali lagi, kami menghimbau bagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa, untuk membuka kamera serta mute suara di handphone atau layar laptopnya. Baik Bapak dan Ibu, sedikit pengumuman sebelum kita melaksanakan ibadah tutup pelajaran ini. Yang pertama akan dibuka dengan ibadah, dan yang kedua akan ada kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA BPK Penabur Cianjur, yaitu Ibu Andar, sebagai pengumuman-pengumuman dari penutup tahun pelajaran 2020 dan 2021, serta pengumuman yang akan disampaikan untuk tahun ajaran berikutnya, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Lalu akan dilanjutkan dan kita yang terakhir adalah akan ditutup dengan doa. Demikian, sekali lagi saya umumkan kegiatan ibadah ini akan diawali dengan ibadah tutup tahun pelajaran 2020-2021. Lalu yang kedua akan ada penyampaian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA BPK Penabur Cianjur, yaitu Ibu Andar, dan pengumuman-pengumuman dari Ibu Kepala Sekolah, serta yang terakhir pembagian rapot oleh wali kelas dan ditutup dengan doa. Baik, dari layar sudah terlihat kalau sudah berkumpul semuanya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh, mari kita mulai. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta siswa-siswi keluarga besar SMA BPK Penabur Cianjur. Kita sungguh bersyukur dapat beribadah kembali pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Mengawali ibadah hari ini, yaitu ibadah tutup tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan melalui pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Dari PKJ 216, Bapak dan Ibu serta siswa-siswi sekalian diajak bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Sebuah lagu berjudul Cuma Khayalan menuliskan dalam syairnya, andai aku jadi orang kaya. Bagaimana kesan kita ketika mendengarnya? Tak menampik, semua orang ingin menjadi orang kaya. Lanjutan syair lagu tersebut bahkan menyebutkan bahwa ketika menjadi orang kaya, maka kita dapat membeli segalanya. Apa yang kita inginkan dan harapkan, semuanya dapat dengan mudah terpenuhi. Kata kaya seringkali disampaikan hanya pada hal yang bersifat materi. Padahal makna kaya jauh lebih dalam dari itu. Dalam keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka panggilan kita adalah menjadi kaya dalam iman dan konkret dalam tindakan, yaitu kasih kepada sesama. Terlebih dalam situasi saat ini, di tengah COVID-19, kita diajak untuk terus menyatakan empati dan kepedulian, serta menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan uluran kasih kita. Pemaknaan inilah yang akan kita refleksikan melalui firman Tuhan hari ini. Kita sambut melalui pujian, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus dari NKB 193. Itu efek samping yang paling banyak adalah rasa itu aku atau itu 90%. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan lagi hatinya penat sendu dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Baik Bapak dan Ibu, serta siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Sarja. Untuk Bapak Sarja, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lucy, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi dan anak-anak yang dikasihi.
Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami dikumpulkan untuk beribadah kepada-Mu. Sebagai ungkapan syukur bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terutama kehidupan anak. Adalah Tuhan sendiri yang membukakan hati dan pikiran kami. Dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema Resi Res Christia, yaitu diambil dari 2 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ya baik, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ada sedikit gangguan sinyal di sini. Ya, saya lanjutkan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang lebih penting kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagikan share screen-nya. Ya, tema pada saat ini Christ Raised Christian, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7 tadi.
Kemudian kita akan lihat yang menjadi nas pada saat ini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Bapak Ibu, ayat ini saya renungkan, ternyata saya akan melihat dari nanti logo BPK. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bolehkah kita atau orang Kristen atau orang yang beriman, kita kaya? Saya rasa jawabannya ya boleh, tapi kita akan melihat kaya seperti apa yang kita harapkan. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang kaya memang enak. Kita berharap, sekolah kita berharap anak-anak kita nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Ketika anak kita nantinya menjadi orang yang sukses, kita senang. Kemudian kita juga punya mobil yang mewah, mungkin harganya yang super mahal. Kemudian juga kita punya yang namanya mungkin apartemen, hotel atau apa itu mungkin menjadi bagian dari kita. Kemudian kita mempunyai uang banyak, sampai mungkin buat tidur atau apa, atau mungkin di bank uang kita banyak, bahkan bukan hanya ratusan juta, mungkin miliaran. Bahkan ada orang yang ketika mau membeli sebuah pulau dengan harganya 200 juta bisa dibeli. Itu kalau kita jadi orang kaya. Kemudian kita juga bisa tidur yang enak, kita bisa makan yang enak. Tapi Bapak Ibu, di tengah ini saya gambarkan BPK penabur. Saya renung dengan nas tadi, ya. Kemudian dengan logo BPK itu ini sangat nyambung sekali, yaitu iman, ilmu, dan pelayanan. Nah, orang kaya seperti apa yang diharapkan oleh kita sebagai BPK penabur? Ternyata dari logo ini, yaitu di situ ada iman. Tadi di dalam bacaan kita juga, di dalam nas tadi ada iman. Kemudian ada ilmu, tapi juga ada pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman. Kalau kita gambarkan iman itu sama dengan bangunan, yaitu dasar, fondasi. Ketika sebuah rumah punya fondasi yang baik, yang kuat, maka rumah itu akan aman. Memang fondasi ini nggak kelihatan sih, ya, nggak kelihatan. Tapi ini pengaruhnya sangat besar bagi rumah itu. Ya. Anak kita juga harus dibekali dengan iman yang baik. Agar apa? Di dalam kehidupan ke depan, anak-anak kita dalam menghadapi berbagai permasalahan, pencobaan, kesulitan hidup, kita bisa kuat karena kita punya dasar iman yang baik. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil, kemudian dia mengambil jalan pintas dengan bunuh diri dan sebagainya, atau dengan menggunakan obat terlarang dan sebagainya, karena dasar imannya yang kurang baik, kurang kuat. Nah, kalau kita dasarnya imannya sudah baik, diharapkan BPK penabur, kemudian ilmunya memberikan ilmu yang baik. Bapak Ibu kalau dilihat di masa pandemi ini, ya, ini pembelajaran yang dilakukan oleh BPK penabur, berbagai cara dilakukan agar BPK penabur
tetap memberikan pelayanan pendidikan pengetahuan yang baik. Dan kalau saya lihat, ini hasilnya juga nggak kalah baiknya dengan masa-masa yang seperti dulu. Kenapa? Karena kalau saya lihat lulusan yang tahun sekarang itu Bapak Ibu yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu tahun ini ada 10 anak. 10 anak itu 3 melalui jalur undangan, kemudian yang 7 itu melalui jalur tes. Ini berarti pendidikan meskipun diberikan di masa pandemi dengan cara online, tetap memberikan yang terbaik, terbukti anak-anak kita bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri. Bahkan tahun ini lebih banyak. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita. Jadi pendidikan yang baik yang diberikan kepada anak-anak, ketika anak-anak mengikuti dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin, maka saya rasa ini lebih dari pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah. Karena apa? Ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan ketika anak berhadapan terus di depan laptopnya, di depan HP-nya dalam pembelajaran itu. Nah, ini harus dukung. Ketika iman dan ilmu yang baik, ini kesuksesan yang kita harapkan. Dan ketika anak kita sukses, menjadi orang kaya, atau mempunyai kedudukan yang baik, tapi ada harapan. BPK Penabur ada harapan. Orang kaya atau orang sukses seperti apa yang kita harapkan. Orang sukses yang bisa melayani, bisa sebagai pelayan. Jadi ilmu, iman, ilmu, pelayanan. Jadi ketika imannya baik, ilmunya baik, maka anak kita diharapkan anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam kehidupannya nanti, anak-anak boleh melayani, peduli oleh firman Tuhan, dan kalau kita hubungkan dengan pendidikan yang ada di BPK Penabur sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita akan bangga ketika anak-anak kita ketika besar nanti, anak kita memiliki iman yang baik, ilmunya baik, sukses, berhasil, kemudian hidupnya menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Ini suatu kebanggaan. Sama seperti rumah, udah pondasinya baik, kemudian bangunannya juga baik, kemudian di dalam rumahnya orang-orangnya baik, maka orang akan melihatnya dengan kagum dan akan memuji rumah tersebut. Karena diisi dengan orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau dalam pelayanan. Karena bangsa kita, negara kita membutuhkan orang-orang yang punya iman, ilmu, dan mau melayani kepada sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu orang kaya yang menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita harapkan, dan biarlah kerjasama antara sekolah dengan orang tua kita tetap baik untuk meletakkan dasar iman yang baik, ilmu pengetahuan yang baik, kemudian kita ajarkan anak kita dengan ilmu dan pengetahuan kita, hidupnya kelak kemudian hari menjadi berkat. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan sampai seperti cerita yang saya ambil dari
dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu ceritanya orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, pengemis. Jadi ceritanya kira-kira singkatnya seperti ini. Orang kaya ini berlimpah, bajunya mewah, makanannya berlimpah, rumahnya mewah, dan di depan rumahnya itu ada pengemis, borok, dan kadang-kadang pengemis itu boroknya dijilati oleh anjing, tetapi pengemis ini meskipun itu rumahnya terbuka, makanannya banyak, pengemis ini tidak berani mengambil. Dia berani mengambil kalau ada makanan jatuh ke bawah, baru dia berani ambil. Tapi Bapak Ibu, singkatnya cerita dalam Alkitab itu, orang miskin ini atau pengemis Lazarus ini meninggal, dan orang kaya pun meninggal. Tapi pengemis ini dibawa oleh Abraham, duduk di pangkuannya. Artinya berada di dalam kerajaan surga. Tetapi orang kaya ini, dia meninggal, kemudian dia berada di tempat yang sangat menyiksa sekali. Bahkan ketika dia haus, dia melihat Abraham bersama dengan Lazarus itu, dia minta setetes air saja dari jarinya, dia tidak diberi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai anak kita berhasil sukses, kaya, punya segalanya, tetapi ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Kita berharap anak-anak kita nanti kita kaya di dunia, kaya juga di ketika kita berada di, dan kewajiban kita untuk membimbing, untuk membina anak-anak kita supaya kita sukses. Tapi suksesnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara mengasihi sesama, dengan cara memiliki kasih yang baik, karena pelayanan kalau disertai dengan kasih yang baik, maka itu akan menjadi baik bagi semuanya. Mari kita bersama-sama, kita berharap, BPK Penabur berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, tapi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu, kami berharap anak-anak kami kelak kemudian hari, ketika anak-anak kami sukses, ketika anak-anak kami berhasil, memiliki kekayaan, memiliki segalanya, tapi biarlah anak-anak kita juga mampu menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama. Oleh sebab itu Tuhan sertai berkati anak-anak kami, berikan kesehatan, berikan juga ketekunan, kerajinan di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap belajar mereka. Sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, kelak kemudian hari boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kesehatan anak-anak didik kami, orang tua, murid, para guru, dan semuanya. Kiranya juga Tuhan berkati di masa-masa pandemi yang sangat menakutkan, juga sangat menyulitkan kami. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan selalu menjaga kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan di masa liburan nanti. Kiranya juga Tuhan tetap menyertai anak-anak kami, orang tua, kami sebagai guru, sebagai karyawan, dan semua yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Tuhan kami serahkan tangan kasih. Biarlah Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga anak-anak kami tetap belajar untuk mencapai cita-citanya yang diharapkan anak-anak kami.
Kami juga berdoa bagi pemerintah kami di dalam menangani pandemi COVID ini. Kiranya juga Tuhan diberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga boleh memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kami semua serahkan seluruh doa permohonan kami ini, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Sarja, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Semoga firman-Nya dapat bertumbuh dan berakar dalam hati kami masing-masing. Baik Bapak dan Ibu serta siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur, sampailah kita hampir pada ibadah yang penghujung ibadah. Kita bangkit berdiri. Bapak dan Ibu serta siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memaknai arti menjadi kaya di hadapannya dalam komitmen kita untuk terus mengasihi sesama. Kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai 2. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, rahmat, kekuatan Roh Kudus, memampukan Bapak dan Ibu serta siswa-siswi SMA BPK Penabur terus memaknai panggilan menjadi berkat dimanapun Bapak dan Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi SMA BPK Penabur berada. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
ibadah sudah selesai, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA PPK Penabur Cianjur, yaitu Ibu Andar Widayanti. Untuk Bu Andar, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bertatap muka begitu, walaupun secara virtual gitu ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang membuat kami, Bapak Ibu guru di SMA PPK Penabur ini bahagia begitu Bapak Ibu, kami sudah menyelesaikan ya, kita semua sudah menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik gitu. Walaupun kita tahu bahwa tahun ajaran ini full anak-anak dan kami Bapak Ibu guru di SMA itu mengajar secara online begitu. Jadi KBM kami laksanakan secara online di tahun pelajaran ini, benar-benar full 1 tahun ajaran pembelajaran kami secara online. Tapi Bapak dan Ibu, kami bisa menyelesaikannya begitu ya, menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik. Saya yakin dan percaya ini karena penyertaan Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu, kepada putra-putri Bapak dan Ibu, dan juga kepada kami semua Bapak Ibu guru di SMA PPK Penabur Cianjur. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua begitu, karena Bapak dan Ibu telah memberikan dukungan kepada putra-putrinya dan juga kepada kami dalam proses pembelajaran kami 1 tahun pelajaran ini, sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendukungnya, saya yakin dan percaya ini juga tidak akan bisa kami lalui begitu. Baik dalam segi dukungan dari segi moral begitu Bapak dan Ibu, dari segi biaya begitu ya. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Itu untuk fasilitas yang diberikan kepada putra-putrinya gitu ya, sehingga tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Itu pembelian kuota gitu ya Bapak Ibu ya, penyediaan kuota ini kan bukan hal yang mudah begitu ya. Jadi sering sekali nih saya harus beli kuota gitu, tapi semua itu Bapak Ibu sediakan demi kelancaran proses pembelajaran putra-putri Bapak dan Ibu. Ini sangat luar biasa sekali dan kami sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Gitu. Bapak dan Ibu, ada beberapa evaluasi sih ya untuk PJJ tahun ini begitu. Salah satu diantaranya adalah untuk pengumpulan tugas dari putra-putri Bapak dan Ibu begitu. Selama 1 tahun pelajaran ini, pembelajaran kan dilakukan secara online nih gitu ya. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya pun secara online begitu. Kalau tatap muka kan pengumpulan tugas juga anak mengerjakan di buku, lalu bisa langsung dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya. Nah, secara online ini Bapak Ibu agak ada sedikit kendala nih gitu.
Yang pertama dari segi kedisiplinan anak-anak kita, gitu ya. Anak-anak sering terlambat nih Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas, gitu. Kami juga tidak bisa pungkiri mungkin saja karena jaringan, gitu ya, jaringannya kurang stabil, jaringannya jelek, begitu. Itu bisa saja terjadi, gitu, sehingga pengumpulan tugas anak-anak kita terlambat, gitu. Kami bisa maklumi itu, kami bisa pahami itu, gitu ya, karena jaringan kan tidak selalu stabil, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hal, ada beberapa dari siswa-siswi kami, yaitu putra-putri Bapak dan Ibu, ya telatnya kadang-kadang nggak hanya setengah jam atau 1 jam Bapak Ibu gitu. Jadi pengumpulan tugas itu bisa terlambat sampai sekian hari. Begitu. Nah, ini evaluasi yang bisa kami lihat begitu ya, bisa kami ambil gitu Bapak Ibu dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama 1 tahun ajaran ini secara online begitu. Nah, kedepannya Bapak Ibu kami tetap mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa senantiasa mendampingi juga mendukung pembelajaran kami seperti itu. Jadi kita sama-sama mengingatkan anak-anak kita gitu, terutama tadi ya kita akan memperbaiki dari hasil evaluasi itu dalam hal mungkin pengumpulan tugas, kemudian dalam hal absensi gitu, karena tidak sedikit juga anak-anak kita itu yang hadir mengikuti kegiatan KBM itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kita mulai belajar, misal ya saya ambil contoh, kita mulai belajar pukul 7.30, setengah 8, tapi 10 menit kemudian anak-anak baru bisa join gitu. Nah, harapannya ke depannya hal itu tidak akan terjadi lagi apabila pembelajaran masih kita laksanakan secara online. Begitu ya Bapak Ibu, jadi tetap kami dari pihak sekolah memohon kepada Bapak Ibu semua untuk bisa terus mendampingi, untuk bisa terus mengingatkan putra-putrinya untuk tetap disiplin walaupun pembelajaran ini dilakukan secara online. Begitu. Tapi Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan Pak Sarja begitu ya, walaupun pembelajaran kita lakukan secara online begitu, tapi tidak mengurangi semangat kami ya sebagai pendidik dan juga semangat siswa-siswi khususnya SMA BPK Penabur Cianjur untuk tetap terus semangat belajar. Terbukti apa Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Sarja ya, dari lulusan 47 siswa kelas 12 yang bisa lolos ke perguruan tinggi negeri itu ada 10 siswa ya, melalui yang 3 siswa itu melalui jalur SNMPTN, jadi jalur undangan begitu Bapak Ibu menggunakan nilai rapot. Kemudian yang 7 siswa lagi itu melalui jalur SBMPTN, jadi menggunakan jalur UTBK begitu, ujian tertulis berbasis komputer begitu. Nah, ini masih ada lagi nih, tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah lagi nih siswa-siswi kita gitu ya, karena mereka juga ada beberapa yang mengikuti saringan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri begitu Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi walaupun kondisi seperti ini ya tidak membuat anak-anak kita itu kemudian patah semangat untuk tetap belajar. Untuk itu tugas kita sebagai orang tua, mari kita lebih memotivasi lagi anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sulit memang sih kalau kita pikir sulit gitu ya. Pembelajaran secara online itu sulit dilakukan baik bagi anak-anak kita maupun kami sebagai guru gitu ya. Tetapi ya ini tidak bisa kita hindari, begitu ya. Kondisi ini memang melanda negara kita yang tidak bisa kita hindari, bahkan melanda dunia gitu. Dan saya pikir di negara tetangga, negara
manapun juga anak-anak sekolahnya mengalami hal yang sama, harus belajar secara online gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua, yuk tetap kita harus motivasi, kita tetap harus dukung anak-anak kita dalam menjalani proses pembelajaran yang tidak mudah ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu masih tentang pembelajaran secara tatap muka, secara online. Kami, Bapak Ibu guru SMA BPK Penabur sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak dan Ibu. Gitu, walaupun dengan keterbatasan kami, begitu ya, kami juga saya sampaikan tadi di depan, kami nggak mudah nih menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Kami dituntut untuk belajar IT lebih lagi sehingga kami harus bisa mengajar putra-putri Bapak Ibu secara online gitu ya, secara daring. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kami Bapak Ibu guru di sini berusaha semampu kami, berusaha sekuat tenaga kami untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami mohon maaf apabila mungkin dalam 1 tahun ajaran ini kami belum dirasa belum maksimal memberikan pendidikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Kami atas nama guru-guru SMA BPK Penabur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Tapi sekali lagi kami Bapak Ibu sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak dan Ibu. Dan kedepannya kami juga akan tetap terus belajar dan belajar. Kami akan tetap terus berusaha memberikan yang lebih baik lagi kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga terkait dengan libur ya, ini yang ditunggu nih, yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Untuk libur, apa nih liburnya? Setiap hari saya harus mantengin laptop, setiap hari saya harus mantengin handphone untuk belajar gitu ya. Nah, kapan liburnya gitu ya? Liburnya lumayan panjang Bapak dan Ibu, itu ya lumayan lama nih. Jadi untuk libur putra-putri Bapak dan Ibu itu mulai hari ini ya, tanggal 25 sampai tanggal 17 Juli. Ya, anak-anak boleh dicatat nih ya. Bu, kalau libur mah nggak usah diingetin Bu, pasti langsung dicatat gitu ya, langsung diinget nih gitu. Ayo silahkan dicatat ya. Jadi liburnya mulai hari ini ya, tanggal 25 Juni sampai 17 Juli. Mulai sekolah kembali itu pada tanggal 19 Juli. Ya, jadi mulai belajar lagi kalian ya anak-anak itu di tanggal 19 Juli. Lama sekali ya liburnya ya. Panjang liburnya. Tuh. Lalu nanti setelah acara pertemuan ini berakhir, Bapak dan Ibu guru akan Bapak dan Ibu wali kelas ya, wali kelas kalian itu akan membagikan rapot ya, seperti semester ganjil kemarin ya, rapot akan dibagikan japri ya, secara pribadi nanti ke nomor masing-masing orang tua, begitu. Tetapi Bapak dan Ibu untuk pembagian rapot ini sekali lagi kami mohon maaf bagi yang belum menyelesaikan administrasi pembagian rapotnya kami tunda begitu ya, karena 1 tahun ajaran kan sekali lagi Bapak Ibu sudah berakhir, kami sudah menjalankan kewajiban kami untuk mendidik, untuk mengajar putra-putri Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kami akan melaporkan hasil yang diperoleh putra-putri Bapak dan Ibu selama 1 tahun ajaran ini gitu ya, dan kami juga mohon dengan sangat kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa melunaskan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Gitu. Kami sudah memberikan
hak Bapak dan Ibu gitu ya, yaitu memberikan pengajaran memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Gitu. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu juga bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu gitu. Apabila sudah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada sekolah ini, kami akan membagikan hasil penilaian kami pada putra-putri Bapak dan Ibu. Begitu. Kemudian untuk daftar ulang nih Bapak Ibu, bagi putra-putri Bapak dan Ibu yang dinyatakan naik kelas, ya, ini ada daftar ulang ya seperti tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga sama begitu ya. Ketika putra-putri Bapak dan Ibu dinyatakan naik kelas, maka putra-putri Bapak dan Ibu harus melakukan daftar ulang. Nah, daftar ulang ini Bapak Ibu dengan membayar uang daftar ulang senilai Rp100.000. Tidak ada kenaikan Bapak dan Ibu. Jadi tetap sama dengan tahun lalu gitu ya untuk daftar ulang ya, bagi putra-putri Bapak Ibu yang kemarin kelas 10 dinyatakan naik ke kelas 11 gitu ya. Kemudian yang kelas 11 dinyatakan naik ke kelas 12 ya, ini harus melakukan daftar ulang dengan membayar biaya daftar ulang sebesar Rp100.000. Seperti biasa, kami tidak menerima tunai, kami tidak menerima uang tunai, tetapi Bapak dan Ibu bisa langsung mentransferkannya ke rekening Yayasan BPK Penabur KPS JKT, begitu ya, atas namanya adalah Yayasan BPK Penabur KPS JKT ke nomor rekening 183 075 0769. Begitu. Kalau Bapak Ibu kemarin kok ada nomor rekening yang lain ya, Bapak Ibu mohon perhatian dan mohon kerjasamanya untuk kedepannya pembayaran uang sekolah ke rekening yang barusan saya sebutkan ya Bapak Ibu, mungkin saya ulang, bisa dicatat gitu ya, karena kan kalau dulu ada 2 nomor rekening nih gitu ya. Coba sekarang saya ulang, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkannya ke rekening yang ini gitu. Baik, saya ulang kembali untuk nomor rekening atas nama Yayasan YAY ya, YAY ya, Yayasan BPK Penabur KPS JKT dengan nomor rekening 183, sekali lagi saya ulang, 183 075 0769. Itu nomor rekening yang kami pergunakan Bapak Ibu. Jadi jangan sebisa mungkin jangan ke nomor rekening yang satu lagi, tapi ke nomor rekening yang ini. Begitu. Kemudian tadi untuk daftar ulang ya Bapak Ibu ya, daftar ulang tidak ada kenaikan, sama seperti tahun lalu sebesar 100.000. Kemudian untuk uang sekolah Bapak Ibu, untuk uang sekolah karena kami juga memikirkan kondisi perekonomian kita gitu ya, dengan masa pandemi seperti ini, untuk uang sekolah juga tidak ada kenaikan. Gitu. Jadi sama seperti tahun lalu. Gitu. Kalau dulu-dulu kan suka, oh pasti ada kenaikan nih uang sekolah 10% biasanya gitu ya, atau 15% gitu. Nah untuk tahun ini Bapak Ibu, uang sekolah tidak ada kenaikan. Jadi sama seperti tahun lalu. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Mangga. Untuk pembelajarannya bagaimana, Bu? Gitu ya. Untuk pembelajaran ajaran depan bagaimana nih? Kemarin kan orang tua sudah mengisi surat persetujuan, sudah mengisi angket, begitu ya. Betul Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk mengisi angket, mengisi kuesioner, dan juga meminta surat pernyataan dari Bapak Ibu ya di atas materai gitu ya.
yang isinya angka tersebut adalah persiapan kami menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas, begitu ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaannya gitu ya, untuk pelaksanaannya di tahun ini di bulan Juli kami juga belum bisa memastikan begitu ya. Kita masih lihat perkembangan situasi Bapak Ibu gitu ya. Sekarang ini kan di Cianjur juga mungkin Bapak Ibu juga mengikuti perkembangan COVID ya Bapak Ibu ya. Justru bukannya turun tapi malah justru meningkat gitu. Jadi untuk pembukaan pembelajaran tatap muka kita masih tetap mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dan juga instruksi dari Dinas Pendidikan begitu. Tetapi Bapak dan Ibu untuk surat yang kemarin Bapak Ibu tanda tangani ya, surat pernyataan itu kami perlukan sekali Bapak dan Ibu untuk pengajuan ke Dinas Pendidikan bahwa sekolah kami apabila nanti kondisinya sudah memungkinkan kami sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan Bapak dan Ibu, kami masih menunggu Bapak dan Ibu ya. Itu karena itu bukti kami ya untuk nanti bisa mengajukan perizinan ke dinas gitu menghadapi tahun ajaran baru ini. Kalau misalkan nanti ternyata 2 minggu ke depan ya kondisi COVID ini membaik begitu ya, kemudian melandai begitu ya, di tahun ajaran baru kami siap akan membuka tatap muka begitu. Tapi kalau misalkan kondisinya masih seperti ini gitu ya, yang terpapar semakin banyak ya kita akan tunda begitu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika situasi pandemi ya ini sudah mulai membaik, sudah mulai melandai begitu, kami akan mulai pembelajaran tatap muka. Karena kemarin ya saya juga sempat sampaikan ada dampak-dampak negatif ya yang bisa dirasakan dengan adanya pembelajaran secara online ini. Pasti materi yang Bapak Ibu guru berikan itu tidak tersampaikan secara maksimal begitu. Jadi memang lebih efektif pembelajaran itu apabila dilakukan secara tatap muka. Tapi sekali lagi kita harus tetap juga memperhatikan kesehatan kita gitu. Oleh sebab itu kita sama-sama ya ikuti perkembangan berita COVID ini, kondisi COVID. Begitu Bapak Ibu, kira-kira yang bisa saya sampaikan, silahkan. Bagi Bapak Ibu yang akan menanggapi, kalau tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya kembalikan ke Ibu Lucy ya. Jadi setelah pertemuan ini Bapak dan Ibu, kami wali kelas akan membagikan rapot kepada Bapak dan Ibu begitu. Kami mohon waktu ya Bapak Ibu ya, karena kan kami harus kirimkan satu persatu begitu. Jadi kok yang si A sudah dapat nih gitu ya, teman putra-putri Bapak Ibu dapat WA dari temennya, aku udah dapat raport nih, kamu udah dapat belum? Kok aku belum ya gitu. Ini karena proses ya Bapak Ibu, kami minta waktu karena harus satu-satu kami japrikan ke Bapak dan Ibu gitu. Dan sekali lagi raport akan diberikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah melunasi administrasi sekolah. Begitu Bapak Ibu. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Ya baik Bapak dan Ibu, orang tua siswa serta siswa-siswi SMA BPK Penabur Cianjur, kita sudah sampai penghujung acara dan sudah mendengarkan pengumuman-pengumuman. Dan sebelum rapot dibagikan oleh wali kelas, baiknya kita tutup kegiatan kita di pagi hari ini, dan saya mewakili guru Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SMA BPK Penabur. Selamat bagi siswa-siswi SMA BPK Penabur. Semoga hasil yang didapatkan adalah hasil yang terbaik, serta sampai jumpa lagi
di tahun pelajaran 2021-2022. Kita tutup kegiatan kita dengan doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini yang akhirnya kami bisa melewati tahun pelajaran 2020-2021 ini, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami masing-masing, sungguh Engkau sangat mencukupkan setiap kebutuhan kami masing-masing, dan sungguh Engkau mencukupkan apa yang harusnya kami dapatkan dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami, serta kami dapat belajar walaupun kami masih belajar dalam kondisi online ini ya Bapak. Dan biarlah Tuhan tahun pelajaran 2020-2021 ini kami lewati dengan penuh rasa syukur ya Bapak, dan kami berdoa agar kiranya tahun pelajaran 2021-2022 nanti dapat kami jalani dengan penuh berkat dari Engkau saja. Berkati juga Tuhan orang tua siswa SMA BPK Pendabur Cianjur dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usahanya masing-masing Tuhan, agar selalu diberkati, agar dapat memberkati anak-anak juga dalam belajar di sekolah SMA BPK Pendabur Cianjur ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, lindungilah kami dari virus yang sedang melanda dunia ini. Biar kiranya kami selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik yang diakibatkan oleh virus ini ya Bapak. Kami percaya hasil yang akan dibagikan oleh wali kelas hari ini adalah hasil yang terbaik buat siswa-siswi kami, dan biarlah didikan ini dapat menjadi bekal bagi anak-anak sekalian untuk masa depan mereka masing-masing. Ini kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Ini kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam nama tangan pengasihan-Mu. Dan doa kami ini kami alaskan ke dalam nama tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak dan Ibu terima kasih, siswa-siswi sekalian terima kasih, dan sebelum kita meninggalkan layar Zoom ini, untuk menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama-sama untuk kenang-kenangan kita di tahun pelajaran 2022-2021. Mari Bapak dan Ibu serta siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang berada di layar Zoom, kita bagi kenangan kita ya, walaupun jalan ini sangat tidak mulus, tapi kita selalu bersyukur Tuhan selalu. Sudah bisa dibuat ya? Oh belum katanya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya belum pada membuka kamera semua di sini. Ya, sekali lagi harapkan Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak Ibu guru yang bergabung di sini serta siswa-siswi SMA BPK Pendabur Cianjur untuk membuka layar kita akan mengabadikan kenangan kita pelajaran 2020 ini dan 2020. Ya, slide pertama sudah pada nyala semua? Oke, slide pertama. Ibu Anda belum. Oke, Anda sudah. Aduh, Bu Anda sibuk di layarnya. 1, 2, 3, tersenyum. Lanjut yang kedua. 1, 2, 3, senyum penuh diberkati. Sudah. Oh belum? Oke, lanjut ya. Aduh, slide 3 namanya nggak ada yang buka. Slide 3, slide 4. Oh sudah katanya. Oh, sebentar. Oh, slide 3 sama slide 3. Oke, baiklah, kita akan foto 1, 2, 3. Oke, baiklah, Bapak dan Ibu, orang tua siswa,
Dan siswa-siswa SMPK Penabur, terima kasih untuk kehadirannya di layar Zoom ini. Kristus memberkati. Dah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Tuhan berkati. Makasih Bu Anda. Pagi, Bu. Thank you. Makasih, Bu. Ya.